ada banyak orang yang mengira Pak Presiden itu sedang memberi makanan kepada anak-anak kita yang lapar. Padahal faktanya kalau di Indonesia itu mau kenyang kan gampang. Ya. Hampir di seluruh daerah pasti kita bisa temukan sumber kekenyangan. Oke. Apakah itu nasi, apakah itu karbo-karbo yang lain. Tapi yang Pak Presiden ingin sampaikan adalah kita harus jadi bangsa yang punya gizi yang baik. Ini semua tidak mungkin kalau dari kecil gizi mereka tidak tercukupi dengan baik. Jadi makan nasi 3 piring tanpa pakai apa-apa atau pakai ciki, pakai yang lain, itu kan tidak ada gizinya. Merdeka Gizi adalah tentang bagaimana makan bergizi gratis ini menyadarkan dan membawa kebiasaan baru untuk anak-anak kita dan mudah-mudahan untuk semuanya yang melihat. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini di bulan kemerdekaan pastinya kita mengharapkan sesuatu yang baik-baik gitu ya untuk Indonesia dan juga masyarakatnya tentu saja. Nah terkait hal ini pemerintah kan punya beberapa program baru dan salah satu yang jadi pusat perhatian adalah makan bergizi gratis yang disebarkan untuk para penerimanya di seluruh Indonesia. Nah di bulan kemerdekaan ini apakah ada sesuatu yang ingin dicapai secara khusus gitu untuk terkait dengan perbaikan gizi dari masyarakat di Indonesia? Kita akan ngobrol terkait dengan MBG dan kaitannya dengan bulan kemerdekaan. Kali ini bersama narasumber yang sudah ada di studio Antara adalah Deputi 2 Bidang Diseminasi dan Media Informasi di Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada Mas Dodi Valdrino. Halo Mas, apa kabarnya? Mas Wanti, kabar baik. Kabar baik dan terima kasih tentu saja ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Antara nih Mas. Terima kasih sudah diundang. Pastinya. Mas, ini kita bicara soal MBG dan juga bulan kemerdekaan gitu ya. Ini akan seperti apa sih? Ini kan di 80 tahun Indonesia merdeka, udah 8 dekade. Ada hal-hal khusus nggak sih yang menjadi satu konsep begitu di bulan kemerdekaan kita terkait dengan makan bergizi gratis? Ya, jadi ini memang satu bulan yang luar biasa. Iya. Pak Prabowo kebetulan Presiden ke-8, hari ulang tahun NKRI pertamanya, HUT ke-80. Betul. Ya. Jadi ini suatu yang spesial buat kita semua gitu. Dan kebetulan juga waktu Pak Prabowo dilantik, salah satu cita-citanya adalah 8 asta cita. Iya, jadi sangat 8, nyambung 8, ya. 8 Oke. semua ya. Nah, bulan ini jadi istimewa karena Pak Presiden sampaikan ini harus jadi pemantik untuk bangsa ini segera bisa mempersiapkan diri masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak mungkin bisa meraih itu kalau tidak terjadi perubahan-perubahan mendasar untuk mempersiapkan generasi penerus menuju apa yang disebutkan Indonesia Emas 2045 itu. Ya, Indonesia Emas 2045 itu masih sering mungkin menjadi mimpi. Banyak yang mengira tahun 2045 kita bangun Januari 1 ya. Tiba-tiba Indonesia langsung emas gitu. Nah, keadaannya tidak seperti itu. Kita perlu bekerja keras, kita perlu lakukan program-program yang tepat agar Indonesia Emas itu benar-benar bisa terwujud. Pasti. Salah satunya adalah bagaimana kita mempersiapkan gizi dari anak-anak kita. Gizi dari anak-anak kita. Saat ini kalau kita di Jakarta ya, ini di studio podcast Antara ini kan keren gitu ya. Banyak makanan ya tersedia di kanan kiri. Ini daerahnya juga banyak restoran. Betul. Tapi ada adik-adik kita di daerah-daerah terpencil yang sehari-hari ya, bahkan kebetulan saya juga punya pengalaman pribadi karena pernah punya usaha ya di daerah-daerah 3T kita sebutnya. Itu mungkin mereka masih makan yang pernah saya lihat ya. Nasi dengan penyedap rasa. Nasi dan penyedap rasa. Penyedap rasa. Yang penting ada rasa gurih gitu Yang kali penting ya. ada rasa gurihnya, ya kan ada rasa sapi atau rasa ayam. Betul. Itu saja. Bahkan Pak Presiden ya ini saat yang sama mungkin nanti pas podcast ini tayang
Pak Presiden ada di Bandung, ada di konferensi sains dan teknologi. Beliau sampaikan kita sempat punya analisa mengikuti journey perjalanan seorang anak di kawasan Jawa Barat, mungkin 2,5 jam dari sini, 2,5 jam dari Studio Antara. Anak ini pas pagi bangun dia tidak makan sama sekali. Pas siang dia makan nasi putih. Pas malam dia makan nasi dengan telur, sebutir telur yang dibagi 4. Karena keluarganya ada 4 orang. Nah, inilah kenapa Pak Presiden itu begitu mendorong, begitu concern dengan masalah gizi Indonesia. Makan bergizi gratis per hari ini sudah mencakup kurang lebih 8 juta penerima manfaat seluruh Indonesia. Di 6 bulan, 6 sampai 7 bulan 6 sampai 7 bulan. Ya, dan ini perlu saya kasih konteks juga ya, karena saya lihat banyak juga netizen yang bertanya, kok udah 6-7 bulan katanya baru 8 juta. Ya. Atau kemarin bulan lalu sudah 6 bulan baru 6 juta. Gimana sih gitu. Nah, ini konteks di negara lain yang makan bergizi gratisnya sudah dilakukan mungkin 5 sampai 10 tahun. Itu baru mencakup 2 sampai 3 juta. Dan kita 6 bulan atau 7 bulan sekarang kita bisa mencapai 8 juta penerima manfaat. Progres yang patut diapresiasi. Saya rasa progres yang luar biasa ya. Dan memang inilah kekuatan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini paling jago kalau kejepit deadline. Ya. Kita ini bangsa yang sangat kreatif, bangsa yang sangat resilient. Tapi Pak Presiden saya rasa berhasil menaruh sebuah deadline yang positif bahwa waktu kita tidak banyak, ya, waktu kita tidak banyak. Nah, ini mungkin ada teman-teman juga yang berpikir, waduh ini masih banyak masalah negara, ngapain kita beli makan banyak-banyak, ya kan? Tapi sebenarnya ada efek jangka pendeknya untuk anak-anak kita. Yaitu. Ya. Jadi saya mau jelaskan dulu dari yang paling simpel. Ya. Tapi ini bermakna sekali. Anak-anak kita tadinya di kala jam makan siang sekolah banyak yang duduk sendiri-sendiri. Banyak yang duduk sendiri-sendiri karena mereka di era gadget ini kan ada yang udah main gadget sendiri, ada yang main game sendiri. Nah, sekarang rasa komunal itu mulai kembali. Jam makan siang itu mereka akhirnya bisa makan bersama dengan teman-temannya. Ini mungkin kalau didengar, apa sih efek kayak gitu doang. Tapi efek yang seperti itu bisa merubah behavior atau perilaku anak-anak kita. Mereka jadi lebih bagus dalam kolaborasi, mereka lebih bagus dalam toleransi, mereka juga lebih bagus dalam membangun pertemanan yang mungkin selama ini tidak ada platform untuk itu. Ya, jadi itu yang saya perhatikan ke beberapa titik. Oh iya ya, anak-anak kita sekarang jadi komunal lagi. Mereka duduk sama-sama berempat, berlima. Senang ngelihatnya gitu. Nah, itu efek yang paling simpel tapi menurut saya meaningful. Mas, ini kan di 17 Agustus atau sebelum 17 Agustus Presiden menargetkannya adalah 20 juta penerima ya. Tadi kita sebut sampai saat ini sekitar 8 juta, sudah 8 juta lewat lah ya penerima manfaat dari MBG. Terus ini untuk mencapai 20 juta, seoptimistis apa sih pemerintah ini bisa tercapai gitu? Ya, sejauh ini target dari Badan Gizi Nasional belum pernah meleset. Ya, jadi kemarin kebetulan juga saya bersama rekan-rekan Badan Gizi Nasional dan ini saya harus kasih kredit yang sangat besar ya, mereka kerja kayaknya 28 jam sehari gitu ya. Tapi sejauh ini targetnya belum meleset dan memang mereka berkomitmen bahwa sebenarnya target dari Badan Gizi Nasional untungnya tidak terlalu jauh dari apa yang diberikan oleh Pak Presiden. Jadi Pak Presiden menargetkan bulan ini 20 juta dan Badan Gizi Nasional memang menargetkan dekat dengan 20 juta. Caranya seperti apa? Tantangan yang paling besar dari makan bergizi gratis itu selain ya supply chain-nya yang kompleks dan lain-lain, tapi tantangan yang paling besar kan sumber daya manusianya. Harus dilatih, harus dipersiapkan. Betul. Nah, ternyata di bulan Agustus ini memang kebetulan sekali bahwa Badan Gizi Nasional itu dari 6 bulan kemarin sudah mempersiapkan
kepala-kepala SPPI, sarjananya supaya lulus dan segera bisa mengatur dan membuka dapur-dapur baru, SPPG baru. Jadi memang bertepatan dengan momen bulan kemerdekaan sudah disiapkan. Nah, kalau ditanya targetnya tercapai atau enggak, ya dengan perencanaan seperti itu yang tepat dengan target yang diberikan Pak Presiden, ya insya Allah bisa tercapai karena memang target awalnya sudah dekat lah dengan yang diminta oleh Pak Presiden. Gitu. Artinya Mas, ini kan bulan kemerdekaan tadi, kemudian ingin mencapai target 20 juta penerima manfaat MBG. Ini adalah strategi bagian dari untuk mencapai Merdeka Gizi nggak sih? Mungkin bisa dijelasin juga untuk Sobat Antara gitu. Merdeka Gizi ini apa? Apa yang ingin dicapai dari konsep ini sebetulnya? Iya, jadi bulan kemerdekaan ini memang kami sampaikan ini tentang berangkat dari logo ya, logo yang dipilih oleh Pak Presiden itu bersatu berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju. Ya. Tapi kan itu harus dimaknai, rakyat sejahtera tuh maknanya apa, ya, Indonesia maju tuh maknanya apa. Kan kita pengen semua hal yang direncanakan itu berdampak langsung. Jangan sampai masyarakat melihat kayak gimana sih rakyat sejahtera, orang saya aja nggak sejahtera gitu kan. Itu kan bisa tuh. Makanya kita maknai ya, kemerdekaan ini kita ada 5 ya. Yang pertama merdeka gizi, yang kedua merdeka pendidikan ya, karena setelah gizinya cukup pendidikannya juga harus bagus. Lalu merdeka ekonomi, ya, ini saya rasa yang paling penting buat masyarakat kita. Merdeka kesehatan, ya. Jangan sampai gizinya sudah dibantu terus tapi nggak pernah cek kesehatan, akhirnya jadi SDM yang sakit-sakitan juga, itu juga nggak boleh, juga ya. Jangan juga. Dan terakhir merdeka untuk semua ini berbicara bagaimana kita bisa memberikan akses terhadap rumah yang layak. Ya. Karena Pak Presiden juga memaknai kemerdekaan seorang manusia itu ketika dia punya makanan yang layak, dia hidupnya sehat, dia punya pendapatan yang baik, dan juga dia punya rumah gitu. Kalau tidak punya rumah, beliau rasa kok kayaknya seseorang itu akan sulit untuk berkembang ya, harus semuanya lengkap gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Presiden utamanya berfokus terhadap 5 aspek kemerdekaan itu. Nah, kita memaknai Merdeka Gizi ini kembali lagi kepada program makan bergizi gratis. Merdeka Gizi ini adalah tentang meningkatkan standar gizi dari anak-anak kita. Walaupun tidak terbatas kepada anak-anak, hanya bukan hanya anak-anak saja, tapi misalnya seperti ke ibu hamil, ibu menyusui, balita itu juga harus. Karena urusan gizi ini time window atau kesempatan kita untuk mengintervensi itu tidak banyak. Kalau menurut riset-riset dunia itu apa yang dikenal sebagai the first 1000 days, 1000 hari pertama. Kalau kita terlewat window itu, akan sulit untuk kita mengintervensi kualitas gizi seorang anak ini. Nah, artinya Merdeka Gizi itu apa? Tapi ini tidak hanya berbicara di daerah 3T ya. Karena banyak juga yang nanya, Mas, kenapa sih MBG nggak mulai dulu dari daerah 3T? Nah, faktanya kita-kita yang ada di kota-kota besar ya, bahkan di Jakarta, itu juga masih punya kemungkinan kekurangan gizi. Salah satu gizi yang paling penting adalah kecukupan protein. Ya, kecukupan protein saya rasa kalau ahli-ahli gizi udah paling expert bilang ya protein itu bagus untuk perkembangan sel otak, bagus untuk perkembangan fisik kita. Ya. Dan ternyata desil 5 di Jakarta, ya, jadi desil 5 di Jakarta tuh artinya ya masyarakat yang punya penghasilan yang baik ya, hidup di Jakarta berarti dia cukup. Ternyata rata-rata protein intake-nya itu masih kurang. Ya, jadi ini masih kurang. Bahkan untuk yang secara ekonomi berkecukupan gitu ya. Iya. Nah, ini ada urusannya juga dengan cara diet orang Indonesia. Pola Kalau makan orang ya. Indonesia paling terkenal kan dietnya
high karbo ya. Betul. kan? Nasi dan kentang Nasi dan kentang dan mie goreng misalnya. dan mie goreng ya, luar biasa ya. Itu triple karbo. Triple karbo bahkan. Makanya saya sering bilang ada banyak orang yang mengira Pak Presiden itu sedang memberi makanan kepada anak-anak kita yang lapar. Padahal faktanya kalau di Indonesia itu mau kenyang kan gampang. Ya. Hampir di seluruh daerah pasti kita bisa temukan sumber kekenyangan. Oke. Apakah itu nasi, apakah itu karbo-karbo yang lain. Tapi yang Pak Presiden ingin sampaikan adalah kita harus jadi bangsa yang punya gizi yang baik supaya ketika anak-anak kita tumbuh, mereka bisa jadi pilot terbaik, mereka bisa jadi musisi terbaik, mereka bisa jadi C-level di perusahaan-perusahaan multinasional, mereka bisa jadi pemain bola yang terbaik, mereka bisa jadi pemain basket yang terbaik. Ini semua tidak mungkin kalau dari kecil gizi mereka tidak tercukupi dengan baik. Jadi makan nasi 3 piring tanpa pakai apa-apa atau pakai ciki, pakai yang lain, itu kan tidak ada gizinya. Merdeka Gizi adalah tentang bagaimana makan bergizi gratis ini menyadarkan dan membawa kebiasaan baru untuk anak-anak kita dan mudah-mudahan untuk semuanya yang melihat bahwa ketika kita makan, kita membangun tubuh kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Merdeka Gizi ini kan salah satu bagian dari kolaborasi kelima Merdeka tadi ya, untuk khususnya sih di momentum 80 tahun Indonesia Merdeka gitu ya Mas Rido. Tapi kalau bicara soal Merdeka Gizi sebetulnya, ini kalau secara spesifik kita bicara soal indikatornya, itu apa-apa aja sih kalau bisa dijelaskan Mas? Ya, sebenarnya indikatornya ada banyak. Ya. Yang paling mudah indikatornya ya angka kecukupan gizi. Itu Badan Gizi Nasional track di setiap minggu setiap hari ya. Jadi ketika SPPG itu dibuat ada 3 orang di situ dari Badan Gizi Nasional. Ada kepala SPPI-nya, ya, jadi yang mengatur dapur, manajer dapurnya. Ada seorang akuntan untuk memastikan dapur tersebut akuntabel, ya, pengeluarannya baik, prudent. Tapi yang ketiga ada juga ahli gizi. Jadi ahli gizinya juga dari Badan Gizi Nasional. Nah, sang ahli gizi ini setiap ada makanan dibuat, dia hitung angka kecukupan gizinya. Ya, apakah ini angka kecukupan gizinya sudah di atas 25%, ya. Kalau belum, apa yang harus dirubah? Nanti dia yang akan berbicara dengan kepala SPPI untuk disampaikan. Ya, berarti menunya harus diganti. Kalau misalnya kayak kemarin saya berada di Nusa Tenggara Timur bersama rekan-rekan Badan Gizi Nasional. Di sana memang mayoritas protein yang tersedia itu ikan, ya, karena memang daerah kelautan. Ya. Jadi potensi lokalnya ikan. Potensi gitu lokalnya ikan. Gitu. Nah, MBG ini mengedepankan kan potensi lokal. Jadi protein yang tersedia di daerah tersebut harus dimanfaatkan. Bagaimana caranya ikan ini bisa mencukupi AKG, angka kecukupan gizi. Jadi itu salah satu indikator. Mas Rino tadi juga menyinggung soal sempat kunjungan ke NTT gitu ya. Ke mana Mas tepatnya terkait MBG ini ya? Kemarin memang kita ke Kota Kupang. Ya. Sayangnya di sana ada anak-anak kita yang menjadi korban insiden kecelakaan pangan. Ya. Ini jadi kami kunjungi SPPG yang bersangkutan dan ini atas nama Badan Gizi Nasional dan pemerintah juga kami meminta maaf kepada sekolah dan orang tua dan anak-anak kita yang terdampak insiden tersebut. Jadi kita cek bersama Badan Gizi Nasional bersama BPOM, ya, penyebabnya itu apa, bersama Dinkes juga. Penyebabnya apa, dan sebenarnya poin yang lebih penting adalah apa sih yang harus kita lakukan supaya ini tidak terulang lagi. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan insiden tersebut harus kita identifikasi dengan baik. Makanya kemarin ada curhat dari ibu kepala sekolah, ya, ibu kepala sekolah yang kami kunjungi tempat di mana insiden terjadi. Beliau bilang, Mas, sebenarnya dapur ini kan beroperasi sudah lama. Ternyata memang SPPG yang bersangkutan itu beroperasi dari
Januari. Jadi memang dapur perintis tuh. Sejak awal banget Sejak awal. program ini kick off ya. Iya, dia bilang dari kemarin tuh Januari sampai Juli, anak-anak tuh happy, makanannya enak gitu. Nah, memang setelah libur sekolah ada penurunan kualitas menu. Maksudnya makanannya tetap sehat, tapi kok kayaknya anak-anak kurang bersemangat gitu. Nah, itu kita mesti cek juga ke SPPG-nya, dan setelah dicek ternyata memang banyak faktor ya. Oke. Karena pertama mungkin setelah 6 bulan setiap hari suruh masak 3.000 porsi, ada fatigue, ada kelelahan di SPPG. Jadi itu yang kita identifikasi, dan mungkin ada SOP yang kembali harus ditingkatkan. Yeah. Nah, itu beberapa faktor sudah dicatat oleh rekan-rekan Badan Gizi Nasional. Kami juga melakukan sidak akhirnya karena kita diberitahu bahwa menunya ada penurunan kualitas. Kita lakukan sidak jam berapa itu? 4.30 subuh ya. Sebelum makanan tuh dikirim ke sekolah. Kita pengen lihat betul menunya seperti apa. Oke. Nah, ternyata alhamdulillah sepertinya dikarenakan refleksi dari insiden tersebut, menunya sudah kembali menggugah selera anak-anak kita, dan sudah dicek lagi bahwa menu ini benar-benar fresh. Tapi kita tambahkan juga protokol lain, seperti misalnya handler dari makanan itu harus setiap hari dicek kesehatannya. Jangan sampai orang yang mempersiapkan makanan untuk anak-anak kita lagi sakit gitu. Dan ini selama 7 bulan Mas Rino di kantor komunikasi kepresidenan juga mendampingi jalannya MBG gitu di seluruh Indonesia. Apa sih hal paling menarik yang Mas Rino temukan? Misalnya dari kunjungan-kunjungan ke daerah, atau ada mungkin permintaan dari anak-anak yang belum mendapatkan MBG misalnya? Ada Iya, memang ini dilema karena otomatis pemerintah itu pengen langsung memberikan program tuh ke semuanya, ya, nggak pengen sekolah A dapat, sekolah B nggak dapat ya. Tapi memang mohon kesabaran juga nih dari teman-teman, karena MBG ini sekali lagi program yang sangat kompleks. Ya. Sangat kompleks dan pengembangannya dilakukan secepat mungkin. Saya rasa angka 8 juta itu jangan kita langsung bandingi, oh kan penduduk kita ada 270 juta, baru yang dapat 8 juta. Tapi mencapai angka 8 juta harus kita pikirkan gimana sih operasionalnya setiap hari. Ya. Itu para chef, ibu-ibu, kan MBG ini yang masak masyarakat sekitar, orang Mbak lokal, Suwanti, betul. ya. Ya. Ibu-ibu yang ada di situ, bapak-bapak yang ada di situ, mereka bangun jam 11 malam, sepanjang malam mereka siapkan makanan untuk anak-anak kita. Ulang lagi besoknya sampai 7 bulan. Dan itu tidak mudah untuk kita memastikan ini bisa bukan hanya target penerima manfaatnya yang naik terus, tapi standarnya kan harus dipertahankan. Betul, pasti. Jadi komitmen pemerintah untuk secepat-cepatnya mencapai target yang diberikan oleh Pak Presiden. Pak Presiden sudah berikan target kan 82,9 juta orang by the end of 2025, akhir tahun 2025. Itu penerimanya kan yang memang penerima prioritas ya. Jadi anak-anak kita, Bumil, Busui itu semuanya harus sudah mendapatkan gitu. Nah, ini memang kita doakan jadi target ini tercapai sehingga sebanyak-banyaknya anak-anak kita bisa mendapatkan program makan bergizi gratis. Saya memang dapat kesempatan mengunjungi udah banyak titik-titik makan bergizi gratis. Dan yang saya paling senang tuh kalau anak-anak minta menu ya. Jadi kalau kami datang, mereka suka minta menu-menu yang mereka suka gitu. Request gitu ya. Request ya kan. Jadi ada yang sampai requestnya, Pak minta burger katanya. Oke. Tapi mungkin nggak sih kalau dikasih burger? Iya, ini tergantung kepala SPPG. Jadi ada kepala SPPI yang bilang, Mas kami kan udah dimintain burger berapa kali, dan ternyata memang banyak sekali yang suka burger ya. Saya juga nggak tahu kenapa anak-anak. Bagus sih, burger itu kan gizinya cukup baik juga ya. Ada sayurnya, protein ada proteinnya. Ternyata ada kepala SPPI yang mengusahakan gitu. Jadi saya kebetulan cukup dekat dengan salah satu kepala SPPI. Daerah mana sih, Mas? Daerah Jakbar, daerah Jakbar. Ini memang kepala SPPI-nya anak muda, seorang anak muda namanya Mas Yuda.
Beliau salah satu kepala SPPI perintis ya di bilangan Jakbar nggak jauh dari sini. Jadi waktu kemarin kita kunjungi lagi pas akhir dari libur sekolah, beliau bilang, wah banyak request nih mas, ada yang minta chicken teriyaki, ada minta burger. Ya terus saya bilang, terus mas mengikuti? Ya karena anak-anak yang minta, sebisa mungkin saya ikuti. Dia bilang, wah bagus tuh. Terus apa dampaknya? Nah ini kembali ke indikator. Di tempat di Jakbar itu, food waste, ya, jadi sisa makanan, yang tadinya itu sampai ke 40%. Jadi pas awal-awal tuh sisa makanan lumayan banyak, 40% gitu. Nah ketika dia mulai mendengarkan request dari anak-anak kita ini, itu kemarin sudah less than 10%, sudah kurang dari 10%. Karena suka Makanannya dan nggak berselera. nyisa. Betul, ya. Jadi ini kepala-kepala SPPI juga harus cerdas, Kreatif ya. harus kreatif. Jadi itu yang sedang dilakukan dan menurut saya itu sangat menarik. Iya. Karena menunjukkan bahwa anak-anak kita tuh secara sincere, secara tulus, senang ketika menerima, Excited ya? excited kok. Oke. Mereka itu ketika dapat makanan yang disukai, jangankan MBG, mungkin di sini ada yang pernah dulu pas SD, ada nggak sih truk susu datang? Kalau di sekolah saya tuh dulu suka ada truk susu, Gratis. gratis. Ya sayangnya nggak boleh sebut brand ya, tapi Susu coklat itu susu kan? coklat. Oke, saya tahu. Susu coklat yang gelasnya warna hijau itu, Betul. ya kan? Itu aja kan kita ngantri Iya. sampai 20 menit, 15 menit. Dan sekarang anak-anak kita mendapatkan mungkin ya 7 sampai 10 kali lipat dari segelas susu itu. Dan excitement yang kita punya saat truk susu itu datang ke sekolah, itu yang saya lihat waktu truk MBG itu datang ke sekolah-sekolah. Bahkan ada anak-anaknya yang ngambilin makanannya, mereka bawa ke kelas sendiri. Jadi dari truknya udah datang tuh anak-anak udah pada saking semangatnya, Iya. mereka yang ngambilin. Padahal itu tugas sekolah untuk Membagikan gitu mendistribusikan kan. Jadi itu yang menurutku luar biasa nih semangat anak-anak Indonesia gitu. Oke, jadi saya senang sih dengernya gitu ya. Artinya ini kan satu program yang dikasih oleh pemerintah, satu intervensi sebetulnya ya untuk perbaikan gizi anak-anak, tapi melibatkan juga anak-anak penerima manfaatnya gitu ya Mas ya. Jadi mendengarkan aspirasi yang mereka mau gitu kira-kira ya. Walaupun nggak mudah ya. Pasti nggak mudah. Untuk kepala SPPI kan karena dia harus source ya bahannya dari lingkungan sekitar dan lain-lain. Tapi saya percaya apa yang saya lihat ketulusan anak-anak itu menerima program, mereka excited. Mungkin itu juga yang dirasakan sama kepala SPPI, para akuntan, para ahli gizi dan teman-teman di Badan Gizi Nasional gitu. Makanya saya nggak pernah menanyakan kok bisa kalian kerja sekeras ini, karena menurut saya mungkin mereka melihat itu, mereka melihat bahwa anak-anak itu excited dan mungkin ya itu yang menjadi bensin mereka bekerja setiap hari. Ini nggak boleh zero mistake dan di crucial hours kan, di mana kita semua lagi tidur, mereka lagi cuci piring, mereka lagi potong wortel, potong kubis dan lain-lain tuh sampai jam 6 sampai jam 7 pagi. Apresiasi setinggi-tingginya sih Luar ya biasa, pastinya luar untuk biasa. tim yang secara langsung terjun di makan bergizi gratis ini. Mas Rino ini terima kasih banyak sudah sharing pengalamannya, kemudian juga sharing apa saja sih yang sebetulnya harus diketahui masyarakat banyak Indonesia soal program makan bergizi gratis dan kaitannya dengan itu tadi 80 tahun Indonesia merdeka gitu ya. Dan pastinya kita mendukung sama-sama supaya konsep atau merdeka gizi yang diusung ini pastinya bisa dijalankan dengan begitu lancar gitu ya Mas ya. Amin. Terima kasih sudah diundang. Semoga semua semakin semangat kita menyambut HUT 80 dan benar-benar kita maknai ini dengan optimisme supaya kita benar-benar bisa mewujudkan Indonesia yang maju. Amin. Pasti itu jadi harapan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Mas Rino. Terima kasih, dan Mbak pemirsa Suwanti. Antara, itulah ngobrol-ngobrol kita dengan Deputi 2 bidang diseminasi dan juga media informasi di kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO RI. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com/video/podcast dan juga YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan jumpa lagi di podcast Antara episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye.
Stand by. On the record.